Bupati Rejang Lebong, Dr. Handes Haji Syamsul Effendi melepas 203 Purna Bakti ASN dan memberi reward 4 pemuda berprestasi di bidang wirausaha. Pelepasan para pensiunan ASN 2023 dan pemberian reward pemuda berprestasi itu digelar selepas upacara puncak peringatan HUT Bengkulu ke-55, HGN ke-78, HKN ke-59 dan HUT Korpri ke-52 yang digelar di halaman Pemda Rejang Lebong pukul 8 waktu Indonesia Barat Kamis, 30 November 2023. Dalam sambutannya Bupati Rejang Lebong Dr. Handes Haji Syamsul Effendi mengatakan, hadirin sekalian, rekan-rekan media yang berbahagia, mengawali sambutan, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir di halaman Pemda Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mengikuti beberapa kegiatan, antara lain hari ulang tahun ataupun upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Provinsi Bengkulu yang ke-55, kemudian Putkop Kawai Negeri yang ke-52, kemudian Hari Kesehatan yang ke-59, kemudian Hari Guru Nasional ke-78. Bapak, Ibu, serta hadirin peserta upacara yang kami muliakan, tentu kegiatan ini memang sudah dirancang dan didesainkan sedemikian bentuk, kita laksanakan itu digabungkan menjadi satu hari kegiatan, yaitu pada hari ini kita laksanakan di tanggal 30 ini. Masih untung, artinya masih dalam bulan November. Nah, berkenaan dengan acara kita hari ini, kami singkat saja artinya menyampaikan sambutan ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita pungkiri itu. Karena berkat kodrat dan iradatnya lah bahwa kita dianugerahkan Yang Maha Kuasa, yaitu sebuah provinsi yang namanya Bengkulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bengkulu ini dahulunya merupakan bagian daripada pemerintah Sumatera bagian selatan. Oleh karena itu kita memperingati dengan telah dianugerahkannya Provinsi Bengkulu yang ke-55 tahun. Tentu ulang tahun ini banyak hal yang akan kita kenang dan yang akan kita upayakan. Karena bagaimanapun artinya, kalau tidak ada Provinsi Bengkulu, tidak mungkin kita upacara. Tidak mungkin juga ada bupati. Tidak mungkin juga ada pejabat-pejabat lain. Nah, karena provinsi ini hakikatnya sama, Bapak Ibu. Di undang-undang juga mengisyaratkan harus ada wilayah. Kemudian yang kedua, harus ada pemerintahan. Nah, kemudian yang ketiga, harus ada rakyat. Ketiga unsur ini adalah unsur sebuah negara, itu juga unsur dari sebuah pemerintahan yang tingkat provinsi yang kita rasakan hari ini. Oleh karena itu, kita bersyukur dan berbangga hati. Lalu kepada kita sebagai warga negara yang baik, sebagai pejabat, penyelenggara, apapun sebutannya, termasuk guru juga, termasuk juga kesehatan. Mari artinya kita meningkatkan profesionalitas kita dalam menyongsong era digitalisasi ataupun kemajuan dan perkembangan zaman untuk saat sekarang, lebih-lebih di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya sampaikan salam hormat dan terima kasih kepada kita semua yang hadir upacara hari ini. Ini bentuk rasa cinta dan rasa memiliki atas berdirinya Provinsi Bengkulu ini. Kalau kita ingin upacara tidak ada Provinsi Bengkulu, saya kira tidak mungkin kita melaksanakan upacara hari ini. Mungkin kita bergabung ke Sumatera bagian selatan ataupun Palembang. Nah, bentuk artinya rasa syukur dan kapasitas kita mengisi, artinya hasil daripada para pejuang kita yang mendirikan provinsi ini, maka kita mengisikan dengan kegiatan upacara maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Mudah-mudahan dengan memperingati hari ini, ulang tahun yang ke-55, membuat kita tambah cinta kepada Provinsi Bengkulu dan menambah artinya wawasan dan pengalaman kita dan menunjukkan kita untuk lebih siap lagi untuk mengisi
Provinsi Bengkulu kita ke depan agar lebih baik ataupun lebih maju daripada kondisi sekarang. Kita memperingati hak pegawai negeri. Mungkin di sini hampir di angka 80% adalah oknum pegawai negeri. Cuma ada dipersenjatai ataupun tidak dipersenjatai, termasuk ada siswa yang tidak kapasitas itu. Nah, oleh karena itu kita dituntut sama halnya profesionalitas kita dan kesiap kita, supaya artinya ke depan Bengkulu ini akan sama ataupun setara dengan kabupaten lain. Kemarin saya juga setuju dan sangat senang ada judul transformasi pendidikan. Nah, ini juga bentuk salah satu upaya kita bagaimana ke depannya ini supaya kita ini akan lebih baik, lebih maju. Tentu kita memulaikan dari hal-hal yang terkecil sekalipun, termasuk di dunia pendidikan. Kalau selama ini terus terang saja Pak Guru, Ibu Guru sudah berbuat secara maksimal bagaimana menanamkan kepercayaan dan ilmu kepada anak didik kita dengan cara, dengan trik dan gaya masing-masing. Nah, di era sekarang artinya dengan belajar merdeka kita dituntut selain profesional artinya kita juga menjadi seorang guru yang ditiru dan digugu. Kemudian selanjutnya kita memperingati juga Hari Kesehatan Nasional yang ke-59. Nah, rumah sakit kita juga mendapat predikat. Apa predikat yang paling sedang? Paripurna. Nah, paripurna ini Bapak Ibu bukan di DPR saja, rumah sakit pun harus mendapat predikat itu. Dengan paripurna ini Bapak Ibu artinya rumah sakit kita ini nanti diberikan kemerdekaan, artinya kebebasan, dan pihak Kemenkes juga artinya akan memberikan dorongan, baik itu sarana prasarana ataupun anggaran dan sebagainya, dan tidak untuk kemungkinan nanti bisa otonom ataupun berdiri sendiri. Nah, kemudian artinya Bapak Ibu dengan meraih peringkat tersebut artinya kita juga sudah menuju ke UHC, ya Pak Sekda. Artinya kita tidak lagi dengan menggunakan pola Kemkesdas seperti yang selama ini. Nah, kemudian artinya dengan posisi ini kesehatan memang betul-betul menjadi prioritas artinya oleh pemerintah, dan harapan kami kepada pihak rumah sakit ataupun pihak rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk masalah kesehatan artinya jangan ditunda-tunda, apalagi sampai connect sampai 14 hari. Itu sekarang tidak ada lagi. Hari ini masuk, hari ini mendapat pelayanan. Kalaupun nanti ada masyarakat kita merasa dirugikan ataupun keluhan seperti yang kami sampaikan ini, tolong sampaikan supaya segera artinya untuk mendapat pelayanan. Nah, mudah-mudahan dengan cara-cara ini artinya inilah bentuk kemajuan ataupun upaya kita mengisi ulang tahun provinsi dan untuk secara keseluruhan negara kita menuju artinya Indonesia maju, Indonesia tangguh, termasuk juga Indonesia kuat di masa sekarang maupun yang akan datang. Bapak Ibu setelah hadirin sekalian, kemarin juga kita dapat penghargaan dari Menteri Kesehatan berupa Kabupaten Sehat. Alhamdulillah itu pun kita raih bukan karena bupatinya, tetapi karena para penyelenggara negaranya dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat, sehingga kita memperoleh yang namanya predikat Kabupaten Sehat. Nah, kemudian pada hari Selasa kemarin juga kami ke IKN, yaitu di Kalimantan Timur, menerima penghargaan bahwa salah satu desa kita, yaitu Desa Suban Ayam, meraih predikat yang penilaian istimewa ataupun sangat memuaskan, artinya desa anti korupsi. Desa anti korupsi ini nanti akan dilaksanakan di tingkat kecamatan juga. Artinya di kecamatan harus melaksanakan hal yang sama, minimal nanti arahnya semua desa itu tidak ada untuk terjadinya korupsi tersebut. Mudah-mudahan dengan seperti itu artinya negara kita ataupun anggaran kita yang kondisinya memang sangat terbatas akan bisa kita maksimalkan pemanfaatan sehingga dan penggunaannya, sehingga target dan cita-cita daripada para pejuang kita berdiri bangsa ini untuk menuju masyarakat sejahtera dan maju.
Terima kasih atas perhatian dan sekali lagi terima kasih banyak kepada kita semua yang telah ikut melaksanakan upacara hari ini. Tentu lebih daripada itu kami sampaikan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenaan dengan apa yang kami sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara dihadiri unsur Forkopimda, para kepala dinas instansi jajaran Pemkab, Ketua PKK, Ketua GOW, Persit dan Bayangkari. Serta diikuti personel TNI, Polri, Damkar, Dishub, Satpol PP, PGRI, ASN, pelajar dan mahasiswa. Termasuk lurah dan kades. Upacara HUT Provinsi Bengkulu, HGN, HKN dan Korpri ini merupakan wujud syukur terhadap para pejuang dan pendiri Provinsi Bengkulu. Semoga HUT Provinsi ke-55 ini dapat menambah rasa cinta kita agar Bengkulu Bias lebih maju lagi, ungkap Bupati yang bertindak sebagai irup. Selain itu, Bupati juga berpesan agar para guru dapat terus-menerus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, sehingga guru menjadi sosok yang patut digugu dan ditiru. Mengingat dalam transformasi pendidikan dan kurikulum merdeka, guru dituntut terus mengembangkan kreativitas, sehingga guru yang berkualitas dapat menopang peningkatan kualitas pendidikan. Begitu juga dalam peringatan HKN ke-59, Rejang Lebong telah mampu mengukir prestasi di bidang kesehatan dan mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Mulai dari Kabupaten Sehat, Kabupaten Bebas Berak Sembarangan, Kabupaten yang telah merealisasikan UHC yang telah memberikan layanan kesehatan kepada 282.000 warga. Bahkan RSUD kita mendapat predikat paripurna. Prestasi ini dicapai berkat usaha dan kerja keras para pihak terkait, kata Bupati. Prestasi lainnya lanjut Bupati yang telah diraih Rejang Lebong adalah Desa Suban Ayam telah dikukuhkan menjadi desa percontohan anti korupsi nasional. Kedepan kita akan melaksanakan penilaian desa-desa anti korupsi di tingkat kecamatan, paper Bupati. Usai upacara dilanjutkan dengan pemberian cindramata secara simbolis kepada 10 purna bakti ASN. Ke-10 perwakilan pensiunan yang menerima cindramata secara simbolis itu adalah Hasyana Gur SDN 82, Ujang Ha Guru SDN 98, Suryadi SP dari Dinas Pertanian, Mulyadi dari DPMPTSP, Afni Sardi dari DPMPTSP, Buldani dari BPBD, Nursida Guru SDN 12, Sutrisno dari BPKD, Basuki staf ahli Bupati dan Susilawati dari Dinas PMD. Setelah Bupati, pemberian cindramata itu diberikan secara bergantian oleh Sekdakap, Yusran Fauzi, Ketua DPRD, Mahdi Husen, Wakapolres, Kompol Yusyadi, serta perwakilan unsur Forkopim lainnya. Sedangkan 4 pemuda wirausaha berprestasi yang diberikan reward itu terdiri dari Emban Novianto dari Desa Air Meles Atas untuk prestasi kategori wirausahawan muda terbaik. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.